Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama Direktur Anugrah Mega Investama, Hans Kwi. Selamat pagi, Pak Hans. Pak Hans, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bu. Baik, Pak Hans, kasus COVID-19 baik regional maupun dunia terus naik. Kemudian harga emas dunia juga sekarang harganya mulai naik kembali. Bagaimana pergerakannya untuk hari ini? Ya, memang kalau kita lihat kita masih optimis sebenarnya karena vaksin ya gitu. Tapi memang di sisi lain ada kasus peningkatan COVID-19 yang cukup banyak di berbagai belahan dunia. Nah, di satu sisi memang kenaikan kasus COVID-19 ini memaksa banyak negara untuk mulai melakukan pembatasan ekonomi gitu ya di Amerika dan di Eropa gitu ya. Jadi ini tentu menjadi tekanan sendiri bagi pasar karena peluang bahwa ekonomi melambat. Tetapi di sisi lain ada optimisme yang sangat besar sesudah Pfizer mendapatkan persetujuan ya dari Inggris sebagai negara pertama di dunia yang menggunakan vaksin tersebut, dan Selasa kemarin memulai penyuntikan pertama pada orang-orang yang lebih tua gitu ya, sehingga menimbulkan optimisme ya, biarpun vaksin itu dipakai untuk pemakaian darurat. Nah, kemarin juga kita lihat Kanada menjadi negara kedua yang mengizinkan vaksin Pfizer untuk dipakai dalam pemakaian darurat. Nah, ini yang menyebabkan ada optimisme pasar bahwa pandemik akan berlalu dan ekonomi akan kembali normal. Baik, kalau tadi kita lihat di top losers, jajaran top loser itu ada Kimia Farma, ada Vapros juga yang justru menjadi top losers. Bagaimana untuk hari ini pergerakan harga sahamnya, sektor farmasi? Ya, kalau kita lihat memang sebelumnya harga saham farmasi melesat cukup banyak gitu ya, naik cukup tinggi sekali gitu sesudah pada awal pekan pemerintah merilis bahwa vaksin dari Sinovac sudah sampai di Indonesia gitu, 1,2 juta dosis gitu ya, dan akan terus bertambah gitu. Nah, ini menimbulkan ekspektasi sehingga saham-saham farmasi bergerak naik ke atas. Baik. Tetapi tentu saja pelaku pasar melakukan aksi profit taking sehingga saham-saham farmasi bergerak turun ke bawah gitu ya. Tapi perlu menjadi catatan kita yang pertama adalah vaksin Sinovac sendiri belum merilis sama sekali hasil fase ketiga mereka gitu ya. Di mana yang sudah merilis cuma Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca gitu ya yang sudah merilis gitu. Dan Sinovac masih dinantikan, dan kalau kita merefer pada Bio Farma, waktu awal mereka melakukan penelitian di bulan Agustus, mereka memperkirakan butuh waktu 6 bulan. Artinya hasil finalnya baru ada di Januari atau Februari ya untuk rilis fase ketiga dari vaksin Sinovac. Baik, untuk respon pasar terhadap hasil quick count pilkada seperti apa, Pak? Kita pikir efeknya mungkin nggak terlalu besar sekali ya, kecuali pada pemilih nasional gitu ya. Jadi pilkada tidak punya efek terlalu besar. Tetapi satu hal yang cukup penting adalah pilkada yang berlangsung di tengah periode pandemik tentu menjadi perhatian pelaku pasar juga, karena dikhawatirkan akan bisa meningkatkan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Nah, yang diharapkan adalah setelah pilkada mungkin 1 atau 2 minggu ke depan diharapkan tidak ada kenaikan kasus COVID-19 berarti. Kalau kita lihat ke papan bursa sekarang di IHSG kita di 5.981, tadi sempat menyentuh di 6.000. Bagaimana untuk pergerakannya hingga penutupan nanti sore, Pak Hans? Ya, kita lihat pasar mulai rawan sekali dengan aksi profit taking ya. Kita lihat Dow Jones kemarin mengalami tekanan turun karena orang juga cukup berhati-hati setelah mereka membentuk break high ke atas dan mulai bergerak turun ke bawah. Pasar sebenarnya sangat menantikan bagaimana keputusan negara-negara lain terkait dengan pemakaian darurat dari vaksin yang ada gitu. Nah, sedangkan di Eropa sendiri kalau kita lihat sentimen yang datang dari Eropa ini terkait dengan Brexit ya. Nah, ini menjelang 3 minggu lagi lah kurang lebih untuk menjelang Brexit sendiri gitu. Nah, sampai hari ini perundingan mereka belum menemukan titik terang gitu. Artinya kalau itu terjadi mungkin akan terjadi hard Brexit gitu. Di dalam negeri memang indeks kita belum kembali ke periode awal tahun di 6.300 gitu ya. Jadi indeks akan mencoba tes level 6.000 dulu gitu. Tapi kami melihat indeks berpeluang sekali terjadi aksi profit taking karena sentimen yang ada di pasar cuma benar-benar datang dari vaksin sendiri gitu ya. Padahal kalau kita tahu sendiri vaksin menghadapi beberapa masalah. Nah, untuk Pfizer sendiri dan Moderna, dua virus ini memang memakai teknologi yang cukup canggih ya, mRNA ya, tetapi kalau kita lihat distribusinya menghadapi kendala. Ya. Ini yang menyebabkan
mungkin tidak bisa dipakai terlalu banyak di negara berkembang. Jadi kita lebih mengharapkan vaksin-vaksin lain dari seperti AstraZeneca atau Sinovac sendiri gitu. Ada satu perusahaan di Tiongkok juga memberikan optimisme yang cukup baik karena di Uni Emirat Arab mereka melakukan penelitian vaksin mereka dan efektivitasnya 86% ya. Sinopharm ini efektivitasnya 86%. Ini cukup menarik ya. Jadi rilis awal penelitian fase ketiga mereka. Baik, Anda ingin mengatakan bahwa sampai saat ini efek vaksin masih tetap menjadi amunisi untuk IHSG kita? Ya, betul. Karena memang saat ini yang ada di pasar adalah vaksin jadi sesuatu yang paling diandalkan. Nah, apa amunisi lainnya untuk IHSG hari ini, Pak? Kalau ya IHSG sendiri kalau kita perkirakan akan bergerak pada support level di 5.911 sampai 5.775, resisten di 5.961 sampai 6.000 ya. Salah satu yang membuat pasar juga bergerak naik adalah biarpun ekonomi belum terlalu pulih, tetapi kalau kita lihat stimulus yang ada di pasar itu sampai 20 triliun US dollar ya, itu 25% dari GDP dunia gitu ya. Nah, dana ini harusnya bisa masuk ke ekonomi, tetapi selama ekonomi nggak bergerak, mereka masuk bermain di pasar keuangan. Ini yang menyebabkan pasar saham di hampir seluruh dunia mengalami penguatan. Baik, rekomendasi saham untuk hari ini, Pak. Kita mulai dari sektor farmasi dulu. Saya rasa farmasi bukan pilihan yang cukup tepat ya di tengah kenaikan, apalagi valuasi mereka agak cukup tinggi gitu ya. Kita lebih merekomendasikan Astra International untuk buying weakness ya, tetapi agak di bawah 5.200 sampai 5.400. Kemudian Garuda Indonesia kemarin juga mengalami beberapa saat mengalami kenaikan, tapi kita rekomendasikan buying weakness di 410 sampai 426. Kemudian dari saham Inco kita rekomendasikan buying weakness itu di 4.650 sampai 4.780. Memang kalau kita lihat ekonomi Tiongkok mulai pulih, ekonomi global mulai membaik, memang emas mulai ditinggalkan, tetapi komoditas logam lainnya mulai dapat demand kalau ekonomi membaik gitu. Kemudian kita rekomendasikan Indosat juga buying weakness 2.440 sampai 2.510. Kemudian MDKA ya ini, tapi kita rekomendasikan buying weakness di 1835 sampai 1900. PTPP kita rekomendasikan buying weakness 1385 sampai 1530. Tebik di 1450 sampai 1490. Waskita di 216 sampai 227. Itu beberapa saham yang kita rekomendasikan, tapi rata-rata semua buying weakness di pasar. Baik, terakhir indeks akan menyentuh di level berapa, Pak? Ya, kita perkirakan hari ini dia akan tes memang 6.000, tetapi mungkin akan konsolidasi dengan support sampai 5.911 gitu. Sampai di akhir tahun, Pak Hans? Halo, Bu? Sampai di akhir tahun indeks akan menyentuh di level berapa? Ya, indeks mungkin akan tes 6.100 ya di akhir tahun ya. Kita berharap cukup banyak pada vaksin, ini yang menyebabkan pasar bisa bergerak kuat. Baik, Pak Hans, terima kasih atas informasi Anda bersama kami pagi ini.